Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji pada data manufak pada metode pembelajaran sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Yaitu mulai dengan mengopi data ke SPSS. Kita ambil data view, kita tekan paste with variable name. Setelah itu kita tekan variable view. Sebelum kita melakukan uji, kita mengubah value yaitu non dari metode pembelajaran, yaitu waktu kita labelkan me- metode konvensional. Kita tambahkan yang kedua itu kita labelkan metode metode modern. Kita tambahkan, setelah itu kita tekan OK. Selanjutnya itu analyze general linear model. Selanjutnya itu multivariate. Kita masukkan metode pembelajaran di fix factor dan sekolah A di dependent variable, sekolah B di sana juga, sekolah C sama. Selanjutnya kita tekan option, kita pilih descriptive statistic, estimate of effect size, dan homogeneity test. Setelah itu continue. Selanjutnya itu kontras. Kita ubah non menjadi simple dan ini kita ubah jadi freeze continue. Selanjutnya itu plot. Kita masukkan metode pembelajaran ke horizontal axis. Kita tambahkan. Setelah itu continue. Selanjutnya itu kita tekan OK. Di sini kita mendapatkan data itu kita lihat di descriptive statistik. Untuk sekolah A di metode konvensional memiliki nilai yaitu 42,1250 dan metode modern itu 41,3077 yang berarti untuk sekolah A metode konvensional lebih unggul dari metode modern. Selanjutnya itu di sekolah B, untuk sekolah B nilainya rata-ratanya hampir sama, tidak begitu berbeda. Selanjutnya itu sekolah C untuk bagian metode konvensional dan metode modern sedikit perubahannya. Metode konvensionalnya itu 48 dan metode modernnya 46. Tidak begitu setara. Selanjutnya itu kita lihat di box test of equity of covariance matrix. Kita lihat nilai signifikannya itu 0,332 yang berarti lebih besar dari 0,05. Berarti data kita bersifat homogen. Tapi jika lebih kecil dari 0,05 berarti data kita heterogen. Dan selanjutnya kita lanjut di multivariate test. Kita lihat di nilai Pillai stress, nilainya harus positif. Kita lihat nilainya itu 0,968.
yang berarti positif. Kalau tidak positif berarti dia memberikan pengaruh pada model dan artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara data kelompok sekolah A, B, dan C. Selanjutnya yaitu will lambda. Bagian will lambda harus positif. Kalau dia positif berarti ada perbedaan rata-rata signifikan antara kelompok sekolah A, B, dan C. Nilai with lambda harus 0 sampai 1. Jika mendekati 0 berarti semakin baik, artinya ada perbedaan rata-rata kelompok A, B, dan C. Jika mendekati 1 berarti tidak ada perbedaan rata-ratanya antara kelompok A, B, dan C. Selanjutnya itu hoteling trace. Itu harus positif dan nilainya howling trace ini selalu lebih besar dari Pillai trace. Jika lebih besar dari Pillai trace, maka tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok A, B, dan C. Lalu untuk nilai Euler roof harus positif dan lebih kecil dari Howling trace atau sama dengan Howling trace. Maka keempat uji statistik itu dapat ditransformasikan maka lebih kecil atau sama besar. Berarti terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok. Selanjutnya itu kesimpulannya di test of between subject effect. Kesimpulan yang bisa kita lihat di test of between subject ini adalah nilai signifikan itu 0,836 lebih besar dari 0,05. Berarti tidak terdapat perbedaan terata di sekolah A, B, dan C. Berarti sekolah A tidak berbeda dengan sekolah B dan C. Dan begitu sekolah B dan C. Dan sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.